dia bilang kamu aja yang baper gitu kan. Ya kita bilang iya emang aku kok yang baper, kita bercandain kan. Oke. Oh ya. Gitu. Jadi dia nggak merasa bahwa gue menang nih, gue bisa intimidasi lo, enggak. Kita bercandain. Berarti pernah dengar nggak sama istilah gaslight atau gaslighting? Kayaknya sekarang di sosial media udah mulai banyak dibahas juga ya. Aku sendiri waktu pertama kali dengar, apakah ini salah satu dari senyawa gas yang baru ditemukan? Tentu bukan. Jadi ini adalah suatu istilah psikologis di mana seseorang itu termanipulasi sama suatu kebenaran dan kebohongan yang ditimpakan. Nah, ribet kan? Daripada kita juga bingung. Tapi Syafira pernah dengar nggak istilah gaslighting itu sendiri sebelum kita ngobrol sama seseorang yang kita undang? Mungkin sebelum aku tahu itu ada istilahnya namanya gaslighting, banyak yang ngalamin cerita-cerita kayak gitu. Kayak dia cerita tentang masalahnya gitu. Tapi kayak diputar balikan. Jadi kayak bingung, kayak ngerasa kok jadi gue yang salah kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Oh, ternyata setelah baca gitu-gitu ya, ada istilahnya namanya gaslighting. Bahkan kejadian gaslighting ini bukan cuma hubungan antar relasi laki-laki dan perempuan aja atau in relationship, tapi orang tua ke anak juga bisa. Di pekerjaan juga banyak banget ternyata gitu, dari atasan atau rekan kerja yang melakukan gaslighting gitu. Dan itu justru lebih sering aku dengar tuh cerita-cerita gaslighting di ranah pekerjaan gitu. Tentang manipulasi sebenarnya, manipulasi perasaan, fakta-fakta. Nah, hari ini kita mau coba lebih gali dalam lagi apa sih gaslighting barengan sama Mbak Samantha Elsner. Hai lagi. Ya, kalau ngobrol sama Samantha tuh kayak kita jadi banyak banget tahu tentang istilah-istilah psikologi pastinya gitu. Kenapa? Karena emang penting banget kita untuk tahu dari seorang expert di sini adalah Samantha Elsner, supaya kita tuh nggak salah lagi dalam mengklasifikasikan sebenarnya apa yang terjadi, atau mungkin sekarang banyak yang melakukan self diagnose sama situasinya gitu ya. Dan ternyata malahnya nggak sesuai gitu kan. Nah, ini penting banget kita ngobrol sama Samantha sebagai seorang praktisi juga, dan banyak banget bercerita tentang masalah-masalah psikologi di akun media sosial. Ngomongin tentang gaslighting, sebenarnya apa sih yang namanya gaslighting tuh, Sam? Gaslighting tuh sebenarnya salah satu bentuk psychological abuse yang dilakukan oleh seseorang untuk memutarbalik fakta yang ada, realitanya yang terjadi itu seperti apa gitu. Istilah lebih singkatnya salah satu cara memanipulasi orang gitu. Simpelnya gitu. Oke, kenapa orang bisa melakukan gaslighting biasanya, Sam? Banyak ya. Kalau kenapanya ada banyak. Misalnya dia merasa bahwa dia terancam. Jadi dia perlu dong untuk membela dirinya, untuk melindungi dirinya. Nah, dengan cara gaslighting ini gitu. Ada yang memang karakter bawaannya itu seperti itu karena bentuk dari pola asuhnya. Jadi dia juga nggak sadar kalau dia melakukan gaslighting. Bercandaannya beda nih gitu. Yang satu pas dibecandain sensi, baper gitu kan, kok kamu ngomongnya gitu sih gitu. Yang satu ya ngomong aja gitu kan, kamu nggak bisa diajak bercanda gitu. Tapi kan kalau kita belajar lebih dalam, loh itu kok jadi salah satu bentuk kalimat gaslighting ya gitu. Kok kamu nggak bisa diajak bercanda sih gitu. Padahal kalau kita ngobrol gini biasa kan nggak apa-apa lah gitu. Itu kan kayak ya pasti ada percakapan gitu. Makanya gaslighting tuh agak sulit diklasifikasikan karena benar nggak ini terjadinya terus menerus dengan pola itu tuh harus ada. Kalau misalnya cuma sekali ya mungkin kayaknya ini cuma salah paham aja deh gitu. Contoh-contoh gaslighting Mbak yang mungkin dalam sehari-hari ya, aku sih sering dengarnya kayak contoh orang yang selingkuh misalnya gitu, kemudian marah kan pasangannya, marah kenapa kamu selingkuh, kemudian si pasangannya instead of dia mengaku dan meminta maaf, dia lebih cenderung karena kamu sih emang nggak pernah memperlakukan aku dengan baik dan segala macam, ngapain juga kamu ngecek handphone. Dan akhirnya orang yang menjadi victim pada saat itu berpikir ulang, kayaknya emang aku yang salah ya gitu.
dalam hubungan mungkin ya. Kalau itu pembelaan kan? Itu pembelaan. Kalau gaslighting tuh terjadi terus-menerus sampai salah satu orang merasa dirugikan, jadi dia bingung gitu. Jadi self esteemnya jadi jatuh, jadi rendah, dia jadi bingung nih sebenarnya gue yang salah apa dia yang salah ya gitu. Kejadiannya tuh kecil-kecil gitu. Kalau selingkuh tuh kan dari kejadian besar gitu, udah akumulasi kan. Ini kecil-kecil misalnya kayak mau makan apa gitu, ini mau restoran A atau restoran B gitu kan, terus dia bilang ya restoran A aja yuk soalnya kita belum coba gini-gini, udah dua pasangan ini udah setuju lah gitu pergi ke restoran A gitu, tapi pas udah masuk makan di sana ternyata kecewa dengan pelayanannya atau rasa masakannya gitu. Salah satu menyalahkan gitu, kamu sih tadi milih kesini kan gak enak kan gini gitu, padahal aku udah gini, aku udah gitu. Nah emang tadi dia ngomong ya gitu. Dan dia ngomong nggak sih dia milih yang ke B gitu. Kayaknya tadi sama-sama sepakat deh pergi ke A gitu. Hal-hal kayak gitu. Terus bisa juga kayak kamu nggak dengerin aku ya gitu. Kan aku udah bilang gini gitu. Aku kan udah selalu sampaikan ke kamu hal-hal ya macem-macem lah gitu. Tapi kayak emang beneran ya? Gitu. Bisa disebut ini blaming ya, menyalahkan orang lain terhadap suatu keadaan. Jadi orang lainnya ngerasa terintimidasi. Salah satu bentuknya blaming, salah satu bentuknya. Tapi kayak tadi contoh di awal kayak kita bercandaan terus kayaknya nggak serak gitu, dia bilang ngapain sih gitu, marah sih dibercandain gitu, kamu emang nggak bisa bercanda ya gitu kan. Jadi menyudutkan, judgmental gitu, termasuk misalnya minta maaf gitu, maaf ya gitu, kamu jadi ngerasa kayak gini gitu, padahal yang salah kan dia gitu. Iya, tapi diputar, tapi minta maafnya nggak tulus sampai akhirnya. Minta maafnya nggak tulus kan, katanya kalau orang minta maaf dengan tulus dia akan bilang maaf ya kamu ngerasa gini karena aku berbuat salah sama kamu gitu, jadi lebih lengkap kalimatnya. Sedangkan yang dianggap sebagai gaslighting kebanyakan contoh-contohnya kayak cuman kalimat penggalan-penggalan yang singkat, tapi kayaknya itu bagian dari ya lo kayak gini kan karena lo sendiri. Praktek gitu. Gaslighting juga gitu taunya gitu. Iya, jadi nggak benar-benar minta maaf tulus gitu. Jadi kedengarannya kayak minta maaf, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari gaslightingnya juga gitu. Minta maaf tapi ikut nyalahin lagi gitu. Jadi kayak kok kayak nggak selesai-selesai gitu kan. Sam, apa sih sebenarnya dampak yang dirasakan sama orang yang menjadi, kalau kita ngomong korban, apakah tepat gitu ya korban gaslighting, atau apa sih sebenarnya dampak yang dirasakan sama orang yang kena perlakuan gaslighting? Pertama dia jadi ragu-ragu. Ini bener realita, kejadian, kenyataan, atau cuman khayalan gue aja ya. Jadi misalnya kayak ini melanjutkan contoh gitu ya. Dia bilang aku tadi ngelihat kamu di sini sama ini gitu, misalnya mergokin pasangannya selingkuh misalnya gitu. Terus pasangannya bilang, in your dreams gitu misalnya gitu kan, mimpi kali orang aku di kantor kok gini-gini gitu kan, atau ya apalah tadi aku lihat di handphone kamu ada apa, kok kamu buka-buka ini sih, pembelaan gitu kan. Tapi dia jadi meragukan benar nggak yang dia lihat, benar nggak yang dia saksikan, benar nggak bukti-bukti itu yang ada gitu. Karena kok si pasangannya ini selalu bisa membuat dia merasa bahwa pasangannya ini yang gaslighting itu yang benar, dia adalah orang yang salah. Gitu. Jadi bingung kan gitu. Kenapa dengan rumah tangga ini, kenapa dengan kantor ini, kenapa dengan hubungan orang tua dan anak ini gitu. Kok kayaknya si oknum yang menjadi korban ini itu posisinya selalu lebih rendah, lebih dikalahkan dibandingkan yang melakukan perilaku gaslighting ini. Dan dia jadi ragu-ragu. Karena dia ragu-ragu, dia mempertanyakan, gue beneran salah nggak sih? Gue beneran gila nggak sih gitu? Kok kayaknya gue disudutin terus ya? Kayaknya dia yang salah, kok gue yang jadi salah ya? Jadi nggak kenal sama dirinya. Gitu. Terus batas toleransinya dia kan biasanya semakin lama semakin besar tuh. Karena ada omongan-omongan kayak, ih kamu gitu aja nggak bisa bercanda sih gitu. Ih kamu masa nggak bisa ngertiin sih gitu kan. Termasuk kayak misalnya ya ada perbedaan pendapat atau gimana gitu ya di dalam hubungan relasi gitu.
kok kamu nggak belain aku sih gitu, kok kamu ngejatuhin mama aku sih, misalnya kayak gitu. Hal-hal yang nggak sependapat tapi dibikin jadi suatu isu sehingga si korban ini merasa oke, batas toleransiku harus dilebarkan lagi gitu. Sehingga semakin lebar batas toleransinya, si pelaku semakin mengintimidasi dong dengan cara-cara gaslighting itu. Efeknya lebih jauhnya lagi adalah kehilangan self esteem atau self esteemnya jadi rendah sekali. Gimana ya cara nyadarinnya kalau emang kita sebenarnya lagi di gaslighting? Nah, gaslighting gitu. Karena cenderungnya kan jadi mulai bingung kan, jadi nggak bisa menilai diri gitu. Kapan nih kita bisa sadar nggak bisa nih, ini kayaknya emang dia yang manipulatif gitu misalnya. Biasanya perlu ada orang lain yang menyadarkan lebih dulu. Bisa berupa konten. Kok kayaknya yang sering diucapin nih gitu sama pasangan atau sama bos gitu kan. Bener nggak sih gitu? Kayaknya ini selalu begini nih gitu, kayaknya gue salah deh gitu. Tapi kan kita kadang sulit untuk membedakan yang mana yang fakta, yang mana yang memang itu efek dari gaslighting ketika kita sudah menjadi korban sedemikian lama. Itu susah loh. Dan bahkan orang lain yang sudah meyakinkan dia pun akan selalu merasa bahwa enggak gini gitu, karena dia itu udah termanipulasi, itu udah lama. Kan value-nya udah beda, pandangannya dia sudah berbeda gitu. Let's say lah orang yang misalnya gini, dia tuh melihat suatu perselingkuhan itu adalah suatu hal yang sangat tabu untuk dilakukan. Itu salah dalam hubungan. Tapi saat ini trennya semua film ngebahas topik perselingkuhan. Semua media, semua konten kreator ngebahas tentang perselingkuhan. Di kelompoknya dia ngebahas tentang perselingkuhan. Berubah nggak pola pikirnya dia? Bisa berubah. Dia bisa memaklumi, perselingkuhan tuh wajar ya. Kacamata dia dalam memandang perselingkuhan itu bisa berubah. Dan ketika jeder gitu pasangan yang melakukan perselingkuhan, dia tahu itu salah pasangannya. Dan dia sebagai pasangan dia melakukan semua kewajibannya kok gitu. Dia memberikan semua all out gitu. Tapi kok masih selingkuh ya gitu. Itu kan kehancuran bertubi-tubi gitu. Pengkhianatan itu terjadi dan sulit bagi dia akhirnya untuk aku dikhianati. Enggak, justru dia lumrah lah, namanya juga. Bisa sampai kayak gini ya. Kalau kita akhirnya tidak menyadari ruang batasnya gitu ya, Sam ya. Ini jadi luas banget sampai nilai-nilai atau value yang tadinya kita jagain pelan-pelan bisa tergerus gitu ya. Dan akhirnya kita bisa hilang secara secara diri sendirinya hilang, nggak punya self esteem. Ini parah banget dong kalau misalnya ada kejadian gaslighting, terutama mungkin yang sekarang sering terjadi ya antar relasi pasti gitu. Dan di lingkungan pekerjaan sampai akhirnya dia nggak tahu gimana caranya untuk bertumbuh di lingkungan pekerjaan atau mungkin bisa naik ke level lagi dan sebagainya gitu. Apalagi buat yang teman-teman yang baru mulai kerja nih gitu, itu pasti satu hal yang challenging, gak menyenangkan juga gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan nih Sam ketika melihat ada sebuah praktik gaslighting teman kita mungkin ya? Gitu, atau orang mungkin lain. Orang lain, atau apa yang bisa kita lakukan gitu? Membahas sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Nah, mungkin kamu bisa self check. Jadi yang paling enak memang membahas itu ketika rame-rame ya. Jadi ada topik tertentu gitu kan. Jadi dia nggak merasa bahwa ini tertuju sama dia langsung gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah curhat langsung, kita bisa menanggapi gitu kan, lebih empati gitu, lebih ngomongnya heart to heart gitu kan. Jadi biar dia semakin berani lagi untuk keluar dari cycle-nya dia ini mendapatkan perilaku gaslighting. Tapi pertama ya kalau mau menyadarkan ya dengan konten, dengan pembahasan di grup gitu, yang dibikin lah gitu. Misalnya kayak di grup ada berlima gitu kan, ya nggak mungkin cuma satu orang gitu kan. Gimana sih cara bisa masuk ke topik ini nih gitu, diajak kumpul dulu, ngebahas apa, terus akhirnya berujung sama ngasih informasi dulu kan pelan-pelan kan, itu nggak bisa langsung. Sama mungkin gaslight ini bakal sedikit gangguannya sama orang yang udah nemuin self worth-nya kali ya Mbak ya. Ketika dia udah percaya diri sama ini prinsip yang aku pegang, sehingga ketika orang telling other truth yang mungkin salah, dia bisa enggak, kayaknya
dia lagi mempengaruhi gue deh gitu nggak sih Mbak? Harus intinya juga menemukan keberhargaan diri atau mungkin siapa dirinya gitu. Itu harus dong. Kan pertama yang perlu kita perbaiki adalah self worth, self esteem gitu ya. Nantinya kan makin bagus lagi, makin positif lagi, dia semakin bisa mengendalikan situasi kan. Permasalahannya adalah kalau dia sadar dia di gaslightingin dan dia ngelawan. Gimana tuh Mbak ngelawannya? Ngelawannya nggak dengan cara yang cantik gitu, ngelawannya langsung to the point gitu. Akhirnya kan jadi bumerang, jadi konfliknya semakin besar. Gitu. Jadi untuk bisa counterback atau kita mengelola situasi pada saat menghadapi orang yang manipulatif dan menggunakan teknik gaslighting ini, kita juga harus pintar. Gitu. Intinya kan sebetulnya satu boundaries. Boundariesnya jelas gitu kan. Kalaupun kita nggak bisa pergi secara fisik, secara jarak jauh dari dia, tapi secara emosi kan bisa. Jangan baper, emang orangnya gitu. Cara ngomongnya dia emang gitu. Belak-belakan, kan nggak semua orang bisa dirubah. Belak-belakan, to the point, lu bercanda aja. Minta maaf cuma, aku minta maaf ya. Kenapa kita harus mengharapkan dia, aku minta maaf ya, aku berbuat salah sama kamu gitu. Kitanya yang bikin boundaries emosional. Gitu. Lalu boundaries kognitif. Jangan mikir yang nggak ada di depan kita. Udah, kita cari pikiran-pikiran yang bikin kita senang, kita bisa ya menikmati hidup gitu kan. Jangan kita mikir, dia nggak ada, dia gaslightingin aku terus gitu kan. Dia nggak tahu diri, dia ini, dia itu gitu. Begitu ada orangnya muncul masuk rumah gitu, kan pasti kita jadi langsung sebel kan sama orangnya kan. Ya mendingan pas nggak ada orangnya kita nikmatin yang lain, mikirin yang lain aja. Karena kadang-kadang ada di situasi yang bahkan kita tuh nggak bisa keluar, atau misalnya seorang yang kena perilaku gaslighting nggak bisa check out gitu dalam situasi gitu. Tapi berarti yang mesti diupayakan gitu ya, mungkin ngalamin hal-hal yang mirip nih gitu, tapi tanpa tahu itu adalah praktik-praktik gaslighting gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah yang itu tadi Samantha bilang, meningkatkan self worth, untuk kenal diri sendiri dulu, kita paham boundaries kita, menerapkan boundaries yang tepat gitu, dan supaya kita tahu lagi, kita juga pintar-pintar dalam memilih lingkungan juga kali ya gitu, lingkungan yang bisa terus-terusan kita ajak diskusi, yang mungkin bisa quote and quote menyelamatkan kita dalam situasi gaslighting kalau memang kita belum punya power gitu untuk mengatasi orang yang atau melakukan praktik gaslighting ini. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan ke orang yang melakukan gaslighting tadi gitu? Kita misalnya mungkin dikonfront kah? Kita pinter ngomong nggak? Kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak punya kualitas pinter ngomong, ya cuekin aja. Kalau pinter ngomong gimana Mbak? Ditembalin balik gitu? Ya akhirnya kan jadi debat kusir juga sebetulnya. Iya. Makanya pintar bicara tuh bukan cuma dia pintar counterback loh, dia pintar ngomong, abis ini dibalas ini, abis ini balas ini. Tapi tahu timingnya. Gitu loh, membaca situasi sosial, membaca ini orang bakalan kumat atau enggak, ini orang karakternya kayak gimana gitu. Dan tujuan kita untuk apa melakukan hal itu? Untuk memperbaiki situasi atau untuk memperkeruh situasi? Kalau tujuan kita untuk memperbaiki situasi, misal nih sama pasangan, udah tahu tampilannya galak, tegap gitu, kalau ngomong putus-putus gitu kan, pendek-pendek gitu kan. Terus dia bilang, kamu aja yang baper gitu kan. Ya kita bilang, iya emang aku kok yang baper, kita bercandain kan. Iya. Gitu. Jadi dia nggak merasa bahwa gue menang nih, gue bisa intimidasi lo, enggak. Kita bercandain, berarti kita bisa mengontrol situasi tersebut. Karena kita punya boundariesnya tadi, emosinya kita jadi nggak baper kan. Gitu. Dan situasinya jadi apa? Jadi cair. Benar. Gitu. Gimana caranya kita sadar ini gue lagi di gaslight nih, atau misalnya ini bukan, ini mulai memanipulasi. Nah, ibaratnya rambu-rambunya tuh gimana Mbak? Paham karakter kan? Paham karakter. Karakternya ini emang kita nggak bisa ya mau seorang tuh ideal banget, kayak yang ada di konten-kontennya psikolog tuh nggak mungkin lah ada gitu ya.
Psikolog aja kan sebenarnya juga masih belajar dan belajar terus gitu. Tapi daily conversation kita itu kan kita bisa melihat karakter orang ini kayak gimana. Dia cara bicaranya seperti apa. Oh kayaknya orang ini emang irit ngomong, tapi maksud dia tuh tulus, emang orangnya kayak gitu. Oke, ya. Ada kan yang abis dia minta maaf kalau melakukan kesalahan, pasangannya dibeliin berlian gitu, ada kan? Itu kan lain cerita gitu kan. Tapi kan ada yang minta maaf tapi menggerutu. Nah itu kan berarti dia belum ikhlas kan? Kan kita bisa melihat hal-hal kayak gitu. Jadi semuanya kita lihat bukan cuma dari perkataan dia, tapi dari sikap perilakunya dia juga. Bener nggak gitu? Yang minta maaf terus beliin berlian bisa aja dia ngelakuin gaslighting. Maaf ya, besoknya berlian datang gitu kan? Iya. Tapi nanti dia melakukan kesalahan lagi gitu. Yes. Tapi ada juga yang maaf ya gitu, aku salah gitu, nggak perlu beliin berlian gitu kan? Udah selesai. Tapi ada juga yang iya aku maaf ya gitu, kamu jadi kayak gini gitu kan. Itu kalau udah pakai kalimat kayak gitu aja tuh udah gaslighting. Wow. Iya kan gitu, contoh-contoh. Ada embel-embelnya tuh ya. Balik lagi kamu lagi gitu kan. Iya. Nah abis itu dia menggerutu gitu. Oke. Ah ini mah orang emang begini. Ya udah batasi emosi kita. Udah. Penting banget tuh. Nggak usah ditanggepin secara emosional omongannya dia. Oke. Buat dia itu udah minta maaf kayak gitu. Tulus atau nggak tulus ya sudahlah gitu ya. Kita pasang aja lagu Tulus. Iya bisa. Jadi memang selain self worth ya, kita harus punya yang namanya atau paham yang namanya self awareness juga. Iya. Ya kan, karena dengan kita tahu kapasitas diri kita juga paham tentang orang lain, memahami atau belajar karakter orang lain, kita jadi bisa membuat boundaries tuh tadi tentang emosi. Jadi kita tahu kapan kita kasih energi, kapan enggak. Dan kalau misalnya emang situasi udah parah banget, kondisi gaslightingnya gitu ya, baik itu dalam hubungan, dalam pekerjaan, kalau memang nggak bisa, kita butuh orang lain untuk membantu, nggak ada salahnya untuk reach out bantuan. Tapi kalau emang udah benar-benar nggak bisa dan punya kesempatan untuk cabut aja. Karena kan situasi kayak gitu akhirnya ya itu bisa damaging untuk diri kita sendiri, dan kita juga nggak mau ke-trigger terus-terusan yang sampai akhirnya mungkin tadi ribut, jadi konfliknya makin besar, yang akhirnya jadi bingung mau mulai dari mana karena memang terlalu kusut di awal gitu. Jadi menurutku itu penting banget punya self awareness gitu. Kalau misalnya tadi kan kita ngebahasnya banyak dari kalau kita di gaslight, nah gimana kalau misalnya kitanya nih justru yang bikin orang lain ternyata kita adalah seorang pelaku gaslighting. Gitu. Gimana Iya juga supaya ya. kita aware juga, jangan-jangan iya benar, betul. Aku atau orang tua seperti itu gitu. Bagus ya kalau aware kayak gitu ya. Jadinya ada refleksi diri dan mungkin keinginan untuk berubah juga gitu dari penggunaan bahasa, walaupun susah banget tuh ya. Karena tuh kan bahasa tuh udah kebentuknya lama banget gitu, dan kita butuh proses untuk mengubah kebiasaan kita kayak gimana gitu. Tapi ada hal yang menarik ketika kita memandang dari sudut pandang pelaku, karena biasanya memang itu tidak disadari gitu. Yang dia ya defense-nya dia, cara dia melindungi dirinya adalah dengan perkataan-perkataan atau perilaku seperti itu yang menuju gaslight itu kan. Rasanya kok agak sulit ya gitu. Tapi kadang kita nggak sadar kita melakukan itu loh. Karena itu terjadi di masyarakat kita. Pas kita lagi misalnya mau pamitan gitu, lagi ngumpul arisan, mau pamitan gitu kan. Ntar ketemu lagi ya sama cipika-cipiki gitu. Terus sambil lo sekarang ini udah keren ya gitu, sambil toel-toel bisik-bisik gitu. Terjadi kan? Betul, basa-basi. Iya. Ya kalau kita mau refer ke situ bisa loh itu dikait-kaitkan gitu. Terus sambil misalnya kayak, aduh baju lo tuh ya dari dulu gini-gini aja sih gitu. Misalnya gitu kan, kayak nggak ada baju yang lain padahal udah kaya. Ada kan? Tapi itu kan omongan gitu loh yang masa sih semuanya dianggap serius. So tahu timingnya kapan, itu. dan ada polanya nggak? Kalau nggak kita jadi orang yang serius banget loh. Iya. Kebayang nggak? Nggak semua perkataan itu gaslighting nih. Iya.
Jadi nggak semuanya harus diidentifikasi sebagai gaslighting juga, tapi kayak memang dengan kita tahu karakter orang, karakter teman-teman kita, dengan siapa kita bergaul juga, kita jadi tahu nih, oh ini perlakuan gaslighting, ini bukan, ini bercanda. Terus kalau misal, dan kita juga mesti lebih sering sadar diri kitanya tuh lagi overloaded atau enggak, lagi banyak pikiran atau enggak. Kadang-kadang tuh suka ke-trigger gitu karena urusan kita sendiri, kita jadi kayak kita yang melakukan gaslighting karena kitanya nggak bisa meregulasi pikiran kita sendiri dan emosi sendiri gitu. Jadi kayak aku di gaslighting, akhirnya playing victim gitu. Playing victim juga jadi salah satu bentuk gaslighting kayaknya ya. Tuh kan, jadi kita sekarang udah lebih clear juga ya. Emang segala tindak tanduk kita tuh sehari-hari kita tuh mesti lebih aware juga sih gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang, walaupun kadang-kadang sulit banget untuk dihindari gitu ya, memperlakukan orang lain dengan tidak nyaman, tapi walaupun dilakukan tanpa intensi untuk membuat orang lain gak nyaman, tapi kalau misalnya memang ternyata ada orang lain tidak nyaman sama perlakuan kita, minta maafnya tanpa syarat. Itu kali ya. Iya. Gitu. Itu yang kelihatan tulus dan bedanya. Minta maaf kalau emang salah. Ada orang kayak are you okay, checking ke teman sendiri gitu ya, are you okay gitu. Kalau membuat orang lain merasa nyaman untuk cerita, kalau misalnya emang ternyata dia nggak nyaman, ya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Kalau memang bisa di clear out gitu, tanpa harus menjadikan diri kita sebagai korban dari gaslighting. Mungkin gaslighting juga ada layernya ya, mulai dari yang tadi cuma bercanda, ada yang emang manipulatif sekali sampai akhirnya kita losing ourselves, mulai mempertanyakan self esteem. Itu mungkin yang harus jadi lampu merah. Dan itu biasanya terjadi hubungan yang dekat sekali. Jadi hubungan pasangan, suami istri, atau anak sama orang tua gitu. Itu harus deket banget. Kalaupun misalnya bos sama bawahannya itu yang levelnya deket tuh. Deket banget ya. Gitu. Karena itu yang ketemu terus, terjalin komunikasi terus menerus gitu. Kalau misalnya kayak sama temen kan ketemunya cuma pada saat momen itu aja gitu kan. Dia itu susah untuk diidentifikasi bahwa itu ada patternnya, polanya kayak gitu. Tapi kalau sama pasangan itu jelas. Atau sama anak tuh kan tiap hari ada percakapannya, terus emang gayanya kayak gitu, gaya-gaya gaslighting, semua keinginannya harus dipenuhi, tapi orang lain tuh salah, orang lain tuh nggak boleh untuk mengungkapkan pendapatnya dia, ada perbedaan pendapat itu tidak boleh, itu tuh udah kelihatan lah, udah warning. Wow, ayo sekarang makanya kita check into ourselves. Jangan-jangan selama ini kita bilang aku di gaslighting, jangan-jangan kita yang melakukan gaslighting sama orang. Nambah satu lagi ilmu ya, satu istilah lagi. Terima kasih Sam. Thank you.